Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya. Hari ini kembali kita berjumpa di program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kenapa kita harus punya perilaku-perilaku yang seperti ini? Harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama. Oleh karena inilah inti dari pengajaran Yesus Kristus Tuhan, yang semuanya ini tadi baik untuk saudara dan saya, kita bisa melakukannya. Karena di dalam dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, lewat perilaku-perilaku inilah justru saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Karena lewat perilaku-perilaku inilah kita boleh menunjukkan jati diri kita, karakter kita yang asli. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Lewat perbuatan kita mengasihi Tuhan, itulah perwujudan, itulah cermin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan namun ada. Saudara, ini adalah video kita yang ke-8. Yang hari ini kita akan mencermati bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menghormati Dia sebagai Sang Penciptanya. Saudara, kita baca lebih dulu Lukas pasal yang ke-10 ayat 33 sampai dengan 37. Judul bacaan itu mengenai orang Samaria yang murah hati. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang bisa mengasihi sesama yang lain? Salah satu kuncinya karena kita mengenal isi hati Tuhan sebagai pencipta satu-satunya. Yesus yang adalah Tuhan, yang menciptakan seluruh umat manusia, yang menciptakan seluruh bangsa yang ada di dunia ini, adalah Tuhan yang mengasihi mereka
dan mengasihi saudara dan saya dengan keadilan yang sama. Otomatis dia pun sayang kepada umat ciptaannya satu demi satu. Nah saudara, jika engkau mengasihi dia sebagai sang pencipta, engkau pasti akan mengasihi sesama yang lain, karena sesama yang lain itu pun juga adalah ciptaan yang dikasihi oleh dia. Saudara, orang itu mengalami masalah. Orang itu mungkin lahir dalam keadaan cacat. Itu seizin Tuhan sebagai pencipta. Orang itu menghadapi keadaan sebagai orang yang kurang beruntung sekalipun. Dia tidak kaya, dia miskin, dia menjadi orang yang lemah. Itu juga seizin penciptanya juga loh. Sama seperti ketika para murid sedang bertanya ketika Tuhan Yesus menghadapi orang yang buta sejak lahir. Bukankah para murid bertanya, "Guru, siapa yang berdosa sehingga anak ini lahir dalam keadaan buta, dalam keadaan cacat? Apakah papahnya ataukah mamanya, ataukah bapaknya ataukah ibunya?" Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang salah, tidak ada yang berdosa. Tetapi perkara yang seperti ini seizin daripada Bapakku, karena lewat perkara ini nama Bapakku akan dimuliakan. Saudara, dimuliakan di bidang yang seperti apa? Ternyata pada waktu itu justru lewat orang buta ini, Yesus Tuhan sebagai sang pencipta menyembuhkan orang ini dan meleklah orang ini. Maka nama Tuhan dimuliakan lewat peristiwa orang yang buta itu. Saudara, pertanyaannya, seandainya dia tidak disembuhkan, apakah nama Tuhan juga bisa dimuliakan? Bisa. Lewat apa? Lewat saudara dan saya seringkali kagum. Kita seringkali beli kartu ucapan, ya, kartu ucapan. Bisa selamat Hari Raya Idul Fitri, bisa selamat Hari Natal, dan kartu ucapan lainnya yang dikirimkan oleh yayasan tertentu ke alamat kita, kemudian kita kirim lewat transfer, karena itu adalah karya-karya dari orang-orang yang lahir dengan cacat tubuh. Di situ disebutkan mereka membuat kartu ini secara handmade, dilukis hanya pakai kakinya karena mereka, mohon maaf bicara, lahir tanpa tangan. Atau mungkin mereka melukis lukisan ini di kartu yang begitu indah itu dengan memakai mulutnya. Alat untuk menggambar itu digigit oleh dia, kemudian dia mulai melukis lukisan-lukisan itu yang ada di dalam kartu ucapan yang kita akan kirimkan kepada sahabat-sahabat yang kita kasihi. Saudara, itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa semuanya itu seizin daripada dia, dan dia akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, karena kita yang diberkati dengan tubuh jasmani, dengan panca indera yang komplit, yang sempurna ini saja, kita tidak mampu melakukan seperti orang-orang yang dicintai oleh Tuhan ini. Saudara, kita lihat lebih dulu. Amsal pasal 14 berkata seperti ini. Oleh karena itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, adalah perintah daripada Tuhan yang Anda dan saya harus lakukan. Terlebih dikatakan di situ, ternyata hukum yang kedua ini adalah sama dengan kasihlah kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena lewat kita melakukan kasih kepada sesama yang lain, itu cermin daripada saudara dan saya mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, Amsal pasal 14 ayat 31 berkata demikian. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Saudara,
berarti kepada orang yang miskin, orang yang menderita, hukumnya adalah wajib. Saudara dan saya harus muncul rasa belas kasihan untuk meringankan dia, untuk menolong dia. Bahkan lebih daripada itu, kita mengasihi orang-orang yang demikian sama dengan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi Dia ada bersama dengan kita. Saudara, di dalam bacaan tadi menceritakan orang Samaria. Di situ dikisahkan ada seorang yang dirampok. Dia bukan cuma dirampas hartanya, tetapi hidupnya, dirinya juga disiksa secara fisik hingga orang ini terluka dan hampir mati. Saudara, apa yang terjadi dalam cerita yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Diceritakan ada seorang imam yang lewat, orang yang tinggi rohaninya, ngerti Alkitab. Tetapi apa yang terjadi? Imam itu pun tidak segera turun untuk menolong orang ini. Demikian pula kemudian suku Lewi lewat, sama dengan imam tadi. Dia hanya lihat dari seberang, karena mungkin baik imam atau suku Lewi, karena mereka terikat dengan aturan hukum Taurat yang berkata imam dan suku Lewi itu tidak boleh menajiskan diri dengan menyentuh mayat yang bukan kerabat dekatnya. Oleh karena itu, demi hukum ini tadi, mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi demi hukum Taurat ini tadi, mereka justru tidak pernah timbul belas kasihan. Yesus yang adalah Tuhan, adalah pencipta, datang dengan hukum kasih karunia yang telah membatalkan hukum Taurat. Kemudian hanya 10 perintah hukum Taurat itulah yang harus kita jalankan sampai nantinya. Dan dia membawa hukum kasih karunia yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu, dia perintahkan di dalam bacaan orang Samaria yang murah hati ini tadi, ketika semuanya orang menjawab, siapakah menurut engkau yang dimaksud sebagai sesama manusia? Semua menjawab, adalah yang menunjukkan belas kasihan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan lakukanlah belas kasihan itu di dalam hidupmu kepada sesama yang lain. Saudara, kenapa sekarang justru Tuhan Yesus pakai contoh orang Samaria yang murah hati? Siapa toh orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah kelompok etnis tertentu hasil daripada kawin campur bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi. Mereka tinggal di daerah tertentu karena apa? Sepertinya orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Karena apa? Kamu bukan etnis yang istimewa. Kamu adalah etnis akibat campuran dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi merasa dia adalah etnis yang lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Saudara, perkara seperti itu pun adalah Tuhan tidak suka. Karena engkau menjalankan imanmu dengan memandang muka. Kamu siapa? Kamu siapa? Kalau kamu tidak kaya, aku tidak mau bergaul dengan kamu. Kalau kamu tidak etnis tertentu, aku tidak mau bergaul dengan kamu. Kalau engkau bukan dari agama yang sama, aku pun juga akan menghindari kamu. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan inginkan engkau menyambut semua umat ciptaan itu sama. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia, lebih tinggi di hadapan Tuhan itu adalah orang yang semakin mencintai Tuhan dengan melakukan perintahnya. Itulah yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena karakter Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, justru Tuhan pakai orang Samaria yang murah hati sebagai contoh teladan yang benar. Saudara, saya yakin ketika Yesus yang adalah Tuhan memakai contoh seperti ini, pastilah dia punya maksud dan tujuan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan sia-sia.
tetapi dia memakai contoh sebagai orang Samaria menjadi orang yang penuh kasih dan menjadi teladan. Tentunya dia ingin sampaikan sesuatu pesan di balik cerita ini. Dan yang saya tangkap secara pribadi, Tuhan memakai orang Samaria yang dianggap bukan etnis unggulan oleh orang Yahudi. Tuhan memakai orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang menjalankan agama secara salah. Justru dia ingin berpesan kepada orang Yahudi, kepada saudara dan saya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, yang seringkali menganggap rendah bahwa orang-orang lainnya yang beragama di luar Kristen adalah orang-orang yang mungkin sekali tidak diselamatkan. Hati-hati saudara, justru dia ingin sampaikan pesan ini kepada saudara dan saya. Dia ingin katakan bahwa di luar sana, di luar orang Kristen, ternyata ada begitu banyak orang-orang yang bisa berbuat lebih baik dan benar daripada saudara dan saya. Ada banyak perbuatan baik dan benar yang dilakukan oleh mereka yang kebanyakan orang Kristen tidak bisa lakukan apa-apa. Yang banyak perbuatan baik dan benar yang dilakukan oleh mereka di sana dengan naluri, dengan belas kasihan yang lebih peka, sehingga mereka bertindak duluan daripada saudara dan saya sebagai orang Kristen. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menghina Sang Penciptanya dengan engkau merendahkan orang lain, walaupun itu hanya ada di dalam hatimu saja. Tetapi akuilah bahwa Tuhan sebagai Sang Pencipta, Dia pun mengasihi setiap umat ciptaannya. Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.